Woi! Baru aja nyampe di Diwas, lagi di pasar Ngasem. Ini banyak banget jajanan. Kita baru nyampe di mana, Ben? Mario World. Baru sampai, baru kopi di hari kedua. Jalan ke apa nama pantainya? Sepanjang jalan ini. Selamat datang di vlog Aji Nur Akbar Faisal Danton jalan 10 meter. The best Danton. The best Danton. Jadi hari ini gua sama Pendi. Jadi sebenarnya rencananya aneh sih, Pen, lu. Kan apa? Direncanain sih. Enggak, waktu itu Pendi ngajak kemana, ke Curug ya? Bogor. Kata gua ngapain ke Curug Bogor? Terus kata gua mending ke Bandung aja sekalian kan. Habis ke Bandung terus dia ngomong gini, "Mending sekalian aja ke Jogja." Terus gua dengan tidak sadar diri ngomong, "Gas." Di malam itu juga war tiket langsung war tiket dapat yang Bengawan 75.000. Tapi jujur ini pertama kali gue naik yang Bengawan. Kita ke Jogja dan itu 8 jam. Nah, Dia tegak gini ntar nih. tegak banget. Iya. Gue nunggu reaksi lu sih. Sebenarnya gue pernah cuma 3 jam dong waktu itu dari Rangkas Bitung ke Cilegon. Itu udah 3 jam udah pegel. Ini 8 jam ya. Harusnya jadi lebih pegel lagi sih. Jadi yang mau terus ikutin vlognya, mari kita gas. Baru aja nyampe di Diwas bersama Pendi. Halo, kita masuk ya, Penda? Kita baru aja nyampe di Diwas Stay. Ini tempat penginapan gua sama Pendi. Nah, jadi ini rekomendasi dari Vietnam. Lagi di pasar Ngasem, ini banyak banget jajanan. Pen, lihat, Pen. Hai. Tuh. Ini macam bukan. Hah? Anehnya banyak banget. Itu sama banyak. Tuh. Wow. Di sana juga banyak tuh. Ada asap. Luas banget. Ini luas banget ya, Pan ya? Pesanan masih banyak tuh. Yuk. Sebenarnya ada ayamnya. Kacek. Tahu ini mah. Yang rame tadi yang Bu Prayu ya? Rame tadi ya? Ini gue pakai telur, lecek sama nangka 15.000 sama minum, jadi 20.000. Lu berapa? 28. Satunya 2 ya? Kayak tulang perkedel. Lu pakai ayam juga sih. Kayak ayam. Oke nggak kata lu? Hitungannya. Tapi kalau ke pasar Ngasem, lu berdua makan 50.000 juga udah cukup. Orang iseng mana? Habis dari pasar Ngasem jalan kaki. Padahal kalau naik ojol cuma 10.000. Tapi nggak apa-apa, kita soal sehat. Kita sehat. Biar sehat, biar tetap bisa sehat jalan ya. Hidup sehat. Iya. Usahakan hidup sehat. Nggak, itu sehat apa ngirit ya? Gue nanya dah. Tapi gue yang ngirit deh gitu. Tapi ini kita pakai, dan gue tuh ngajak lu pagi ke pasar Ngasem itu karena tadi rame banget, lu lihat kan? Jujur sih, untung udah nyarap. Jadi buat lu yang mau ke pasar Ngasem pagi-pagi, gue saranin jam paling telat tuh jam 6. Paling telat. Paling telat jam 6 karena jam 7 udah rame banget, orang udah pada ngantri. Ada tadi kita baru jam setengah berapa? Jam 6 pas ya.
Jam 6 pagi ada yang udah ngantri sepanjang itu. Gila sih. Wow. Hidup sehat. Hidup sehat kita. Dan itu memang ya harganya juga menurut gue ya murah kan, segitu. Standar lah. Standar lah. Dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak. Iya. Segituan. Lumayan lah ya. Ayah, enak kok. Enak. Enak apa aja enak. Sekarang kita lagi di jalan mau ke Malioboro, mau coba lihat-lihat baju-baju ya, sambil ngopi. Kita di mana ngopi nanti? Kopi mah mana aja. Ya, nanti kita lihat. Let's go. Kita baru nyampe di mana, Fen? Malioboro. Nyampe di Malioboro, ke pasar sore Malioboro di sana. Jadi kita jalan berapa menit? Udah nyampe 20. Nggak nyampe 20 menit ya. Kaki-kaki beton cepet. Dan nggak kerasa sih, sebenarnya kalau jalan kaki dari pasar Asam ke sini nggak kerasa, dekat. Tinggal lu aja mau jalan apa enggak 20 menit. Enggak 20 menit lebih ya, 30 menit. Gak nyampe. Ya udah. Kita lanjut lagi ke pasar Beringharjo, kalau nggak ke pasar sore Malioboro, soalnya mau cari buat baju-baju ya, buat lihat. Oke. Akhirnya kita sampai juga di mana ini, Ben? Ini sampai juga di Tugu. Kerja. Tugu Jogja. Ya guys ya. Tuh. Tapi banyak yang ini sih. Banyak yang lari hari ini. Jogging. Jogging. Biasalah, Biasa hidup lah. sehat. Iya, biasa hidup sehat. Karena menurut gue ya bangunannya masih bangunan zaman dulu. Sebenarnya yang paling ikonik dari sini tuh ininya sih, Pen. Apa ya? Apa? Autentik. Oh. Punya ciri khas yang nggak semua tempat tuh punya. Jadi kita langsung masuk. Berbelanja batik perbatikan. Riweuh si Pendi, riweuh kata gua mah. Gua mau balik gak bawa apa-apa, Cok. Iya, lemas. Siapa? Bukan buat gua. Buat lu sendiri, buat orang lain. Buat adik-adik lo. Baik, orang baik nih, orang baik. Orang baik. Gua juga dong sekalian, Pen. Sekalian. Itu oles pegang. Bahannya apa yang namanya? Nggak tahu. Nggak punya pengalaman sih lo. Tahuan gua itu bahan itu. Bahan buat batik namanya. Sampai di warung kopi Merapi. Let's go my boy. Baru sampai warung kopi di hari kedua. Kita udah hari ini udah berapa tempat? 3 ya? Sama pasar Ngasem, Malioboro, Merapi. Tapi hari ini kita udah nama Manto, dan ini dia. Hei, Fahmi. Kita mau ngopi-ngopi. Namanya Wahyu. Tujuannya udah atau jalan.
habis. Terus yang habis. Ini habis nih. Habis. Ya, masa openingnya langsung ada tempe goreng gimana sih? Udah puasa, belum puasa udah lewat. Iya, udah lewat. Apa? Soalnya lu kan puasa mulu ya? Puasa mulu. Mau berapa lo? Udah belum ya? Subhanallah. Udah gimmicknya, udah gimmicknya. Gue tahu nih dingin sih di sini. Kita lagi di ini ya, di Merapi. Warung kopi Merapi. Warung kopi Merapi. Diajak Pami nih. Kita berdua baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebenarnya Sebenarnya kita nggak ada pernah kenal sebelumnya. Enggak kenal. Kayak hipnotis ya jatuhnya ya. Kayak hipnotis jatuhnya. Pernah kenal sebelumnya. Yang tidur siapa nih gue? Masa uya pakai pisau gini. Tapi ini adem sih. Ini perjalanan sejam ya. Sejam. Dari area Malioboro. Iya, kurang lebih sejam dia perjalanan. Gak macet. 27 ya? 27 kilometer kurang lebih. Worth it gak sih betul kesini? Wah, banget sih. Ya tuh ini. Banget. Motif banget. Ditambah harganya, harga anak sekolah banget, benar pokoknya. Tapi kalau di Tangerang harga segini gue yakin rame mulu, yakin gak? Bolosnya ke sini anak sekolah. Pasti. Nggak ke Pancong, nggak ke Warkop, pasti ke sini. Masa tadi waktu dia lihat harga mie sama telur dia kaget. Tadi bro. Gimana? Gue nggak kaget. 10.000 pakai mie telur. Mie sama telur 10.000. Kalau di sono mah udah 15. Agam 25. Agam 25, Marco Agam 25. Sana 10.000 bisa mie sakura tapi. Bisa kurang biasanya. Tapi jualnya depan rumah ya. Tetangga jualan. Sumpitnya di belah dua. Tapi itu baru sih banyak sih ini juga kayak outbound gitu ya, mobil-mobil. Adam di sini. Terus harganya murah. Terus tempatnya juga enak. Kenal lu nyapa aja dong. Tete Jogja. Tete Jogja. Bandung ya harusnya. Masa tete Jogja lagi. si Wendy tadi macet ya. Macet pas gua ambil motor. Iya. Ada pokoknya cewek lah, mau udah lampu hijau belum maju, terus dia ngomong gini, teh maju teh kata gue, di mana bukan di Bandung kata gue, masa teh maju teh, Tete maju teh. terus cewek gini, apa sih kata gue so akrab banget, so kenal, Alon mas. gimana gitu. Emang kalau di Jogja panggilnya apa ya? Cewek. Paling mbak. Mbak ya, Kalau mau sopan dikit, Doro Ayu. Doro Ayu. beda tingkatan kalau itu beda level. Baik belajar. Banyak belajar, banyak belajar gue di sini, banyak belajar. Ada orangnya ramah-ramah di sini ya, orang semua senyum-senyum. Tadi gue pas lewat kan, dia mau lewat, dia gini, kasih mau lewat ya. Ramai banget sini. Banget ya. Ramah banget. Kalau satu klakson nggak ada tuh. Gue pengen klakson, nggak tega langsung. Tadi yang klakson gue tahu siapa dia doang. Dia dong yang klakson. Totit. Gue liat jiwa-jiwa Balaraja masih menggelora di Iya sini. masih kuat kata gue. Biasa di Cikupa. Macet Cikupa jangan dibawa ke sini kata gue, biasa Saya aja. emosi di situ. Iya biasa aja kata Mau gue. jembatan Cikupa biasa. Parah sih Bitung ya, itu. Bitung. Bitung males tuh. Tapi kalau lu mau kesini mah ini worth it banget kesini, adem juga tempatnya. Tapi saran lu tadi pagi ya? Pagi itu bisa sering dapat cuaca cerah lah. Gunung Merapinya kelihatan, gagah ya. Kagak Kita pokoknya. juga tadi pagi udah di mimpi. Pas banget. 8:30 kata gue. Masa gue WhatsApp jam 8:30 dibalas jam 8:30. Padahal semalamnya ngomong, iya gue pagi jam 7-an berangkat kata gue. Gue Mungkin. udah alarm 5:30. Terus Biasa, HP mati. Pas gue liat HP dia juga mati. Percuma masalah alarm kata gue. kocak kata gue, kocak. Biasa habis sholat subuh ya. Ngantuk biasa. Sholat subuh habis itu main HP ketiduran. Subuhnya di bold banget namanya tuh, di bold banget. Kalau di teks digedein banget tuh, terus garis miring lagi tuh. Editor, tolong. Gak yang edit gue soalnya ini. Jadi kayaknya nggak gue edit tuh, gue biarin aja. Oke, yang buat sini gue ya abis dari Malioboro,
menurut gue ini worth it kesini. Gue jalan-jalan kesini, alam juga, Harus kesini. batu-batu juga di sini. Kayak nyesel aja gitu kalau nggak sini. Ya nyesel banget sih ini. Kayak lu nggak bisa cerita di sana soal kopi di sini gimana. Iya, ini bukan soal kopi tapi soal tempat. Tapi lu nggak pesan kopi kan tadi? Enggak. Ya gue kesini. Woi! Gua makan ya. Selesai nih. Kata gua selesai. Iya. Mahar. Capek banget ini. Hari ini Kita paksain beli G-string. Bener-bener beli G-string. lupa. Gua mah kalau habis lebaran kayaknya nggak kesini lagi deh. Kayak gua gak bakal kesini lagi sih. Mending hari Capek. biasa ya. Hari biasa mendingan. Hari biasa Ini dah. lautan manusia semua ini. Aduh. Gila rame banget. Lu mau kemana-mana juga rame ya? Oh, Bukan aku yang nggak usah gitu. Udah lah, lanjut kemana lagi kita? Lanjut lagi ya, cari lagi, let's go. Lu ngapain sih? biar jadi anak pandu dulu. Oh. Nyobain jadi anak pandel. Ntar lihat hasilnya, lihat hasilnya. Udah ada sinyal ya. Nah, sekarang belum gua sepil nih. Jangan dulu. Ini yang mau di sini di dekat apa nih? Patokannya apa nih, Bang? Apa? Patokannya di mana? Depan Kimia Farma Apotek itu. Nah, depan Kimia Farma Apotek di Malioboro. Tuh di sini. Depan. Nah, mau NATO silakan di sini nih. Akhirnya gua tahu kenapa gua main Mobile Legends kalah mulu. Oh, ini nih. Buset, tercinta ini lu. Sakit. Tapi bohong. Malu lu sama seniman tato, malu lu. Iya. Sama seniman ini sama abangnya malu lu harusnya lu ya. Bohongnya. Omnya udah berpengalaman di pertatoan. Gue pengen ketawa, takut goyang. Iya, ntar dulu. Gue malu liatin orangnya di jalan deh. Apa-apa. Seni namanya. Melaporkan dari Jogja. Lebaran. Amin 3 hari. Padatnya minta ampun. Jadi kalau lu ke Malioboro habis lebaran itu pasti padatnya kayak
Lihat aja di belakang gua tuh. Nggak terlalu rame kok. Tapi ini nggak terlalu rame, Mas. Kalau rame itu nggak bisa duduk kayak gini. Oh, biasanya lebih ramai lagi. Gokil. Nggak bisa kita duduk ngemper gini. Berarti nyari-nyari tempat gitu, Mas ya? Hah? Nyari tempat-tempat gitu dong. Kalau duduk, Duduk. paling nggak selesean aja tuh gitu doang. Wow. Gue terakhir kesini main skuter. Masih bisa tuh main skuter tuh habis lebaran. Sekarang udah nggak bisa. Dan juga ya nyewa skuter gimana lewatnya cuy? Iya. Malam paling dia main Malam. biasanya. Dulu mah ada sedia tempat gitu ya, Mas ya? Ya. Ada jalur yang nggak bisa dibeleti sama orang lewat kan? Sekarang ini paling malam bisa aja kalau liburan gini. Oh, Terus, jadi mau? Iya, mantap sudah. Nah, kalau skuter malam tuh. Bisa tuh skuter. Gue tuh yang mau ke Jogja, kalau mau versinya rame ya habis lebaran. Kalau mau ke alam tadi kita ke Merapi ya. Oke juga tuh ya, ada malam tuh Merapi. Berapi oke banget sih Berapi. sama Gunung Kidul bagus tuh. Oh, Gunung Kidul ya? Tadi mau ke Gunung Kidul. Cuma hotelnya mahal banget. Itu Oh, jauh. maksudnya mau stay di sana. Iya, mau sekalian gitu. Mahal banget di sini. 2 juta, 1 juta lah. Buset, Ada liburan sih. liburan. Sewa motor mahal. Nah, ternyata udah naik hampir berapa persen? 100% ada? Iya, ada. 100%, 2 kali lipat dari harga normal naik. Mau sewa motor, mau apapun pasti naik. Wajar semua orang nyariin sih. Tadi di depan ada yang liputan juga. Tadi apa? MNC TV ya? Tadi MNC TV juga ada liputan. Bisa lihat tuh. Ini lagi bertato. Bertato ada dia. Apa sih namanya, Mas? Tato temporari. Tato tempo Temporari. temporari. Temporari itu kan sementara. Temporari itu sementara. Itu dari bahasa mana? Bahasa Inggris. Inggris. Oh, gue ya baru tahu ya ternyata ya. Itu tato temporari itu tato yang sementara. Jadi kalau buat tato yang buat di SG story di situ bisa. Nanti gue mau tato kupu-kupu biar bisa terbang. Dah. Cukup. Hari ketiga kita ke pantai sepanjang diajak sama Bernan sama Nasya ke Gunung Kidul. Jalannya sih lumayan ya, sepi banget. Gue ngebayangin sih kalau lu malam-malam dari sini ya. Wah, serem banget sih jalannya nih. Ini tuh di sampingnya kayak pohon-pohon gitu, gue nggak tahu pohonnya apa. Tapi pas udah jalan bagus sih, ya bagus banget, jalannya halus banget. Kayaknya tadi Bernan tuh jalan motong gitu biar lebih cepet sampai. Dan pemandangannya bagus banget sih Gunung Kidul sih. Dan ternyata gue baru tahu ini gunungnya tuh kayak gunung apa ya, karang-karang gitu. Kayak mitosnya dulu ini tuh kayak dulunya tuh lautan gitu mitosnya ya. Gue nggak tahu sih sejarahnya benar atau enggak. Kalau buat yang tahu coba komen di bawah ya. Hari ketiga gue di Jogja dan sekarang gue lagi ada di mana sih, Ben? Daerah Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul lagi di pantai sepanjang. Ya, Diajak sama Berna nama ceweknya juga si siapa? Apa itu? Nasya. Keliling ini nanti gue kasih footage-nya di depan sini, ini bagus banget pantai. Kata si Nasya ini baru, ini kayak baru gitu tempatnya. Tapi menurut gue udah rame sih ini. Apa karena habis lebaran rame ya? Masih termasuk libur lebaran. Tapi ini bagus banget, bagus banget. Nah ini gue lagi pesen soto. Ya, makasih. Kita makan soto. Sotonya dicampur sama nasi. Ini Pendi nggak suka banget gini, tapi gue suka. Gue suka makan gini. Yang gue kagetin di sini tuh beda, karena gue dari Tangerang ya. Tadi tiket masuk per orang berapa? 15. 15.000 per orang, 15.000. Kalau di Anyer berapa sih itu? Pokoknya mah habisnya satu orang gocap. Iya, pokoknya kalau di Anyer tuh ya hampir 50 ribuan kalau high season kayak gini. Tapi di sini satu orangnya tuh sekitar 15 ribuan. Terus parkir tadi mobil loh. Lu kalau di pantai Banten tuh Anyer parkir mobil berapa? Tapi lu harus tahu di sini parkir mobil 5.000. Parkir 5.000. Ini gue beli soto segede gini sebanyak ini. Tebak harganya berapa? Pak, tahu nggak real? Ya gua mah tahu. Iya. Kalau biasanya lu bisa beli berapa? 20-an ya? 25, 20. Di sini 13.000 juga.
13.000. Lu kalau mau datang makan, maksudnya lu udah siapin budget buat ke Jawa, maksudnya budgetnya tuh mepet dikit, lu bisa banget ke daerah sini karena masih masuk akal harganya dan itu udah masuk murah banget. Nah, gue makan dulu di sini, nanti gue kasih unjuk pantainya seperti apa. Dan ini untuk 13.000 banyak banget. Jadi nanti gue kasih tahu pantainya seperti apa, terus parkirannya kayak gimana. Lu kalau mau ke sini budgetnya berapa? Tadi udah gue jelasin sedikit-dikit budgetnya berapa. Berarti kalau ke sini satu orang bawa motor, yang motor paling 2.000 berarti kan? Mau kemarin 2.000 lah ya. Masuk 15 orang. Ya berarti 20.000-an lu ke sini udah masuk sini. Makan di sini ya lu 50.000 udah cukup lah. 50.000 cukup ke sini. Jalannya juga enak tadi. Adem juga jalannya, jadi buat lu worth it banget untuk ke sini. Jadi gua mau makan dulu. Nah, ini jadi tempat parkirnya di sini nih. Ini parkir motor, ini parkir mobil kalau di sini. Nah, jajan-jajanannya kayak gini nih, guys. Ini tadi gue beli soto di sini 13.000 sama nasi, kenyang banget. Kalau lu mau ke toilet di sana ada toilet juga tuh. Banyak sih. Tuh. Ini di sini penginapan juga ada. Sana parkir mobil. Banyak sih tempat-tempatnya. Mas, ngapain mas? Makan soto. Gimana sotonya mas? Oke. Kelapanya segar banget di sini. Ush. Masnya udah handal. Nah, sudah jadi cepet. Cuman hitungan 7. Yang benar fotonya yang benar. Yang benar fotonya yang benar. Tunggu saya mah ya 20.000 aja. 20.000 aja, siap. Fotonya bagus banget. Tuh. Ini lu foto di sana juga bagus banget tuh, foto di sana tuh bocah tuh. Wah, lari-larian awas jatuh lu. Wih. Nggak dapat lagi. Lagi. Yuk, 1 dan 3. Wah. Nggak dapat. Jelek, lu nya jelek. Ah gitu. Kakinya angkat. Gimana, Cak? Kakinya angkat. Ayo. 1, 2, 3. Wes. Ini dia di pantai. Sama orang sini asli nih, Hai. Tuh, orang sini asli diajak ke sini. Sama ini orang Klaten. Ini orang Klaten juga. Iya. Dia orang mana sih? Dia mau mana aja deh kayaknya. Mana aja? Ya Tangerang lah. Di lempeng jawabannya. Terus ya orang. Ya. Agak belok. Nggak nemu aja. Bentar aja deh. Nah, kita balik ke sini. Ini kalau misalkan ini lu bisa nyewa di tempat-tempat ini nih, banyak tempat-tempat kayak begini nyewa itu harganya 20.000-an nih. Terus ada juga yang buat lu di sono itu bisa kayak tenda-tenda begitu yang di atas itu ada paket-paketnya 2 orang itu 200-an. Ya tergantung orangnya sih. Tadi yang 4 orang tuh 300.000 di situ bisa tuh. Cuman gua nggak ke situ karena ya memang deket dari ini aja. Cuman ini emang pantainya pantai karang dan nggak dihimbau untuk berenang karena bahaya banget. Arusnya juga gede banget. Makanya ada yang mancing tuh, lihat nggak ada yang mancing? Tuh ada yang mancing coy. Ada yang mancing asli dah. Di tengah-tengah orang lagi berenang, ada yang mancing, lo bayangin di sini. Tuh lagi foto, ini si Naswa, ini biar Nano Pendi lagi pada foto-foto. Dan gua di sini, let's go tuh. Nah, bagus banget, terang banget. Kita lihat, kita ikutin terus ya.
Foto wedding yang benar, foto wedding yang benar. Ini ya, lagi foto wedding ini. Foto wedding. Tuh. Haji Nur Anjay. Anjay. Akbar. Udah foto ya, Bran? Jangan ada orang ya. Benar, foto yang benar. Sip, foto-foto mulu nih. Ya. Ini bagus ini pantainya. Pasirnya juga bersih. Bersih terus bisa lu kalau berani sih bisa foto di tengah itu, cuman agak ngeri sih. Tuh. Buat lu yang mau kesini ada di Batu Kodok di Gunung Kidul. Tadi gua di sono di Sepanjang, cuman di Sepanjang pasirnya nggak sepanjang kayak gini, maksudnya nggak kayak Batu Kodok. Kalau Batu Kodok ini luas banget sampai ada penginapan. Jadi saran gue kalau mau ke Gunung Kidul mendingan langsung ke Batu Kodok aja, karena lebih nyaman, lebih luas juga, lebih gede juga, dan pemandangannya lebih dapat. Jadi buat lo yang mau ke Gunung Kidul silahkan ke sini. Udahan juga nih kita hari keempat. Prambanan, gue lagi di sini. Bab, Mas, kok tiduran sih Mas? Capek, belum tidur. Saya belum tidur. Ini mau tidur doang sebentar ya. Masa gitu? Iya, pengen nikmatin alam, tidur di alam. Jangan di sini kalau lama Mas. Ini mau pariwisata jatuhnya. Wah, ini aja deh. Orang kan kalau apa namanya? Apa sih kayak gini namanya? Gitu lah pokoknya dah. Kalau duduk begini tuh biasanya orang-orang ceweknya, gue sama janggal sih suaranya gitu, janggal sih. Ya udahlah, nanti kita keliling-keliling ke sana. Semoga nanti ada tour guide kita yang ngejelasin sejarahnya kayak gimana. Pakai baju hitam, celana hitam, sendal selop. Itu dia. Nanti pokoknya akan dijelaskan sama dia. Arca Buddha, di sini ini ada foto Prambanannya panjang. Ini Arca Nandi. Ini kalau lu mau tahu ceritanya lu baca di sini bisa nih. Semuanya kayaknya ada barcode-nya deh. Nih. Ini Dewi Durga, Misa Susah Ramargini. Tuh, museumnya dari sini. Lingga Yoni. Nah kita lihat ini Prambanan template kompon. Di sini kita bisa lihat nih. Tuh ini miniaturnya. Tuh. Nah ini ada Masnya juga di sini. Mas geser Mas, sama video Mas. Tuh. Mau diceritain nggak? Kayaknya dia sendiri nggak tahu ceritanya apa. Nah di sini nih ada tuh. Ada foto lagi boleh Mas, silakan Mas. Nah ini ada Siwa Mahadewa. Kalau mau tahu lengkapnya kayak gimana bisa di scan aja sini tuh. Jadi banyak banget ini. Nah ini Candi Prambanan si warga mempunyai struktur yang masih asli dan dibangun pada abad sebelumnya. Jadi banyak tuh. Cek sini. Dan juga ada Agni. Tuh sini. Sini batunya. Kalau bisa dicek di sini juga. Foto juga di sini. Banyak ada kendi, suci candi.
Wah ini sih masih banyak ya di daerah-daerah sekarang. Tapi ini saja sebuah pendirian bangunan suci candi yang melalui rangkaian proses ritual dalam penuh perhitungan diawali dengan pemilihan lahan sebagai titik calon bangun candi. Oh, sebagai titik. Jadi ilustrasinya di sini. Di sini juga ada ilustrasinya tentang pengujian kesuburan tanah yang dilakukan. Oh ini. Jadi pertama ada ritualnya, terus ke sini, ke tengah sini, terus ke tengah sini. Jadi bongkar semua. Lalu ada tali untuk mengukur nih. Pengukuran, ini terus ada pengukuran untuk bangunan candi Nabulari mantra tubuh pemimpin arsitek. Oh, kalau di sini jadi ada arsiteknya nih. Ini ilustrasinya. Jadi ini kayak talinya segede gini pada masa itu. Tapi ini kan ilustrasi, nggak tahu aslinya kayak gimana. Terus di sini juga oh ini proses dari pemahatannya kayak gimana nih. Tuh, ini batunya masih kayak bentuknya kayak gini ya. Batunya kayak masih kayak udah gitu. Ini apa nih? Oh ini sih nggak ada alatnya di sini, cuman kayak udah segini aja. Terus seperti itu. Wah ini tadi apa? Gua lupa. Oh ya ini lingga yoni tuh kayak tumpul gitu ya. Tumpul makaran. Di sini ada juga. Oh ini candi lumur ada candi. Oke nih. Ada makaran juga. Oh, makarannya ada dua kanan kiri. Arca Delita sini nih juga. Ini ada di gedung yang paling kiri kalau kalian masuk Museum Prambanan, ada gedungnya paling kiri. Kita keluar, kita lihat sebelah sana. Ini ada orang yang lagi telepon. Kita masuk di gedung kedua. Ini ada relief dewa. Belum baca sih, harus di scan dulu kalau mau. Ini ada Arca Dewa Siwa. Tuh, kalau ini udah banyak nih ceritanya di Google kayak Arca Ganesha, ini juga udah banyak. Tapi ini mana scan ya? Nggak ada juga. Arca Agastya. Nih sini. Nah ini kemana nih? Kemana ininya nih? Nggak ada nih. Ada motif perampan. Oh ini motifnya. Ukurannya kayak gini. Beda banget pasti. Sini juga nih tuh. Arca Dewa Wisnu. Tokoh ini Dewa Wisnu sini. Siwa Trisira. Terus ini juga ada Durga. Ini Durga. Nah, sini juga ada Arca Buddha Amitabha. Ada cuy. Tuh, ini pengetahuan. Kenapa ada yang tahu kenapa ada patung-patung yang nggak ada kepalanya? Gua heran deh, emang patah atau emang ada sejarahnya, nggak ngerti deh. Nggak ada kepalanya loh. Ini juga Ratna Sambawa di sini. Nih ini ceritanya. Jadi di sini. Nah, ini kepalanya kemana lagi coba? Nggak ada. Nah, ini kepalanya kemana lagi? Patah tuh gimana? Nih di sini fragmen Arca Buddha. Ini fragmennya. Ini juga kepalanya udah nggak ada. Nah, oh, udah banyak yang rusak semua di sini tuh. Oh, apa ini? Kayak logo-logo. Bisa dijelaskan, Mas? Ini apa artinya? Itu Naga ya? naga. Naga apa? Naga buana apa bukan? Ini gelang. Saya juga tahu Mas itu, gak usah dihis tuh. Ini ada koinnya. Koin siap. Oh, ini kipas. Ini colokan. Gak usah. Ini colokan. Di setiap sudut lo nanya colokan dari Ini tadi. dulu apa ya? Colok dulu kali di sini nih, banyak batu-batu sini nih. Tuh. Sini ada Arca Dewa Perwujudan Siwa. Di sini juga ada Arca di suara. Di sini ada Arca Dewi Parwati. Fosil kepala kerbau. Serem nah kepala kerbau. Ini kerbaunya namanya siapa ya?
Jajang kayaknya namanya Jajang. Nah, ini ada Dewa Siwa. Di sini kalau bisa lihat di sini Dewa Siwa ada. Oh, beda-beda nih. Terus gue penasaran ini udah replika apa masih yang ori sih? Harusnya sih masih yang ori ya, karena tuh kayak tanah-tanahnya masih ada tuh. AC-nya dingin banget cuy. Nggak boleh gitu. Kayak nggak berasa di Nggak video. boleh. Iya sih. Di video kayak nggak berasa. Nih, tolong pengurus Candi Prambanan AC-nya nggak kerasa dah. Coba kamu Nah, ini sini nih. ini nih. Oh, ini. Mana Guci? Iya, gue juga tahu kalau itu mah Guci kayaknya. Deh, itu mah apa? Kecil. Oh, di sini Prambanan. Rumah Pendi yang mana, Pen? Dan rumah lu yang mana, Pen? Ini berarti kita lagi di sini kayaknya. Iya kan? Nggak tahu yang mana. Nggak juga ya? Nggak juga kayaknya. Terus yang mana ya? Sini nggak sih? Nih. Udah, kita lihat lagi yang lain. Pusing jangan dipikirin. Nah, ini banyak juga nih. Oh, ada juga yang udah nggak ada ceritanya sebenarnya di sini nih. Tuh ya udah tuh Jawa Timur abad gitu, Jawa Timur. Muring dari Banten nggak ada nih. Dari Banten nggak ada. Jawa. Iya. Ya. Zaman megalitikum. Enggak lah ini. Nah, ini piring-piringnya udah pecah. Ini piringnya nih. Kok ini kenapa bisa pecah sih? Karena dia bukan plastik. Dalamnya ada apa? Ada bocong lempar koran masuk. Pecah. Oh iya, ceritanya yang itu. Ceritanya sih harusnya. Nih tuh. Ini Guci nih. Nih Arca Tokoh. Nah, oh ini dulu sampai di begini ternyata ya. Astagfirullahaladzim, nggak nyangka jadinya kayak gini. Ya Allah, nggak nyangka deh. Tuh ini. Kalau dari Prambanan habis Lebaran tuh rame banget tuh kalian kalau kesini. Banyak keluarga, banyak pasangan-pasangan. Tadi ada pasangan couple. Nih. Tuh, rame banget. Kalau habis Lebaran rame banget. Jadi yang mau kesini tuh Itu masih rame kali ya, Pen? masih kayaknya, masih rame tuh. Nah, ini Prambanan dari jarak sekitar berapa ya? 200 meter ya. Pokoknya ini kelihatan semuanya, tapi gue belum masuk ke sana sih. Kayaknya kalau ke sana harusnya lebih bagus lagi. Cuman rame banget guys, kalau kalian lihat di sini rame banget. Rame banget di sana juga rame banget, asli ramenya. Semua orang kesini dan lo harus siap-siap untuk itu. Jadi buat lo yang mau kesini, ya nikmatin suasananya karena memang indah banget. Ya, ini dia relief-reliefnya cuy. Nih. Wow, tinggi juga ya. Ini juga relief, termasuk relief ini. Mas, coba di situ mas. Mas, coba lihat ini mas. Nah, ini dia reliefnya. Ya, ternyata reliefnya ini. Kalau ini, ya lasu ternyata. Tahu kan ini siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu lagi. Nggak ada yang tahu. Nih. Lu ini lagi video, kenapa lu narsis pengen dipoto? Nah, ini video. Udah kita kesana yuk. Let's go. Terus. Ini kita mau masuk ke tempat yang paling gede yang di tengah. Tuh. Halo, bro. Kita mau masuk ke dalam. Tapi apa kita akan dapat? Kita lihat di dalamnya. Ada apa aja di dalamnya? Kita penasaran. Tapi takut. Iya. Takut salah sih sebenarnya. Takut salah ngomong. Kita lihat tinggi banget tuh. Wush.
kita masuk ke dalamnya teman-teman. Di sini. Kalau foto nggak boleh karena berhenti dulu akan bikin macet. Ini kan enggak. Jadi kita lihat dulu. Kanan. Oh ya. Kita naik ke dalam. Oh, ini buat keluar. Oh, deg-degan ya gue ya. Oh, tinggi banget asli. Maaf. Oh, gelap guys. Gelap guys. Deg-degan gue. Boleh. Oh, satunya gelap guys. Oh, ini banyak relief di sini. Udah guys, sebentar dong. Oke, ya. Sudah guys. Kita udah habis. Nah, ini dia relief-reliefnya nih. Reliefnya dan gerah banget ternyata. Ini dia yang paling detail di sini. Kira-kiranya detail banget sih. Bagus banget. Ini Ganesha. Oh, jadi setiap ini beda-beda, gede banget guys. Asli. Dewi Durga. Gede banget teman-teman sini. Dibuat kotak kayak gitu. Durga. Recap dari Jogja 5 hari 4 malam di Yogyakarta, budget 2 juta cukup. Lalu pasti kaget tentu lebih 2 juta cukup sih. Ego penginapan itu 950, hampir sejuta kurang 100. Hari pertama langsung masih tidur di kosan di Diwas, kalau di Diwas. Terus besokannya pagi-pagi ke Pasar Ngasem, ke Malioboro. Habis ke Malioboro kita ke Merapi, warung kopi Merapi. Itu murah-murah banget, 7 ribuan, kopi 10 ribu, bahkan kopi 10 ribuan ya, wedang 9 ribuan. Wah, goreng ini pakai telur 10 ribu, lu bayangin ini pakai telur 10 ribu. Itu yang dikagetin sih, gue juga nggak expect harganya semurah itu. Terus hari ketiga kita ke danau, ke pantai. Pantai itu ada di Sepanjang, terus ke Watu Kodok. Per orang untuk masuk ke seluruh pantainya itu 15.000, nanti tinggal parkirnya aja 5.000 bayar 5.000. Kalau di Anyer, wow, terus gila sih, itu mahal banget pasti. Pantainya putih, pantainya bersih, masih biru, tapi memang agak sedikit bau lautnya masih tersengat gitu loh. Nggak tahu ya emang di semua pantai kayak gitu tuh emang gimana, gue kurang paham.
Hari berikutnya ke Prambanan. Gua pertama kali ke Prambanan, gua beli tiket di TikTok. Pokoknya dapat di bawah 50.000, udah cukup banget di situ. Banyak sih. Gua kebanyakan pakai Trans Jogja, lebih murah, lebih irit, lebih dapet. Ya memang waktunya agak sedikit lama ya, tapi kalau misalkan lu pengen yang murah dan santai ya Trans Jogja. Kalau ke Jogja gue saranin lu pakai Trans Jogja. Kalau lu nginepnya di perkotaan di Malioboro-nya, daerah Malioboro, daerah Jogjanya gitu. Gue di Diwas itu ke Malioboro cuman 6 menit, 9 menit ke apa sih Pen yang semalam itu Prawiro. Ya Prawiro Taman itu cuma 9 menit juga. Dekat kemana-mana itu enak banget. Hari terakhir kita perbahan ke Malioboro tadi bentar ya, boleh oleh-oleh ya lihat. Ke Malioboro tadi bentar, Malioboro terus selesai tidur bentar jam 12 cabut. Dan sekarang udah di Lampuyangan lagi. Berangkat jam setengah 7. Sekarang lagi di Warkop. Warkopnya di belakang, persis di belakang KRL Lampuyangan. Kopinya, ini kopi segini, gua Americano 10.000. Lu berapa Pen? 15 ya? Ini 15. Itu apa? Coklat krim. Ya coklat krim 15. Coklat krim 15.000 lu bayangin. Dan tempatnya estetik sih. Pokoknya mah ini sekelas kayak apa ya? Yang di kalau kopi kenangan itu yang coklat itu ya. Oh iya, Ya, yang gitu kayak gitu. ada. Ini cuma 15.000. Tersebut nih. Dan porsinya sama. Warkop ini bagus. Lo foto-foto juga cakep sih. Tadi budget kita 2 juta ya. Kalau misalkan hitung sama tiket-tiket berapa Pen? Tiket apa? Tiket Kita berangkat naik Bengawan 74.000 kali 2. Bengawan kalau lu yang pengen murah udah Bengawan. Tapi kalau lu yang jompo jangan dah. Kalau yang jompo jangan dah, saran gue. Aduh capek banget asli. Makanya gue balik naik ke Jakarta. Alhamdulillah kemarin waktu mau lebaran, waktu Hamin sebulan dibuka tiket banyak tambahan RAI. Alhamdulillah. Jadi 5 hari 4 malam untuk kita berdua cowok ya. Ya 2,5 lah ya Pen ya. Maksudnya termasuk enggak. 3 juta masuk gak? enggak lah, nggak nyampe. 3,5 lah ya. Udah termasuk 3,5 ya? kereta. Iya. Iya, 3,5-an. 3,5 juta udah kereta tuh ya. Udah kereta, cukup. Berdua. Nah, mau saran gua kalau beli tiket kereta jauh-jauh hari, Hamin sebulan. Biar dapat harganya lebih murah. Biar dapat karirnya lebih mantap, lu bisa pilih pilihan banyak war di situ. Jadi apa Pen? Menurut lu kalau liburan setelah hari raya oke nggak? Enggak. Buat orang yang suka hidup nyantai enggak. Abis Karena rame banget. Malioboro jalan susah cuy, asli pusing kepala lu. Kalau misalnya ke Malioboro, ke jalan-jalan ke Jogja abis udah hari raya besar, gua sih tidak merekomendasikan. Tapi kalau buat lu yang pengen keramaian cocok banget. Tapi kalau yang pengen sepi ya di hari-hari biasa gitu. Jadi buat vlog ini segini aja teman-teman. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, follow Instagram gua, follow TikTok gua. Nanti kalau misalkan gua kemana-mana lagi gua akan vlog. Ada beberapa kegiatan lagi yang bakal gua videokan. Jadi buat lo jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikutin gua terus. Bye bye. Bonus. Ketahuan pacaran. Ke gap nih. Tuh, ke gap. Aduh, terima kasih semuanya.